Jadi sekarang itu sangat heboh sekali mengenai vaksin TBC yang dari Bill Gates kemarin yang mau melakukan uji coba di Indonesia. Jadi banyak masyarakat dan tokoh masyarakat, para ulama itu menolak keras dengan adanya uji coba vaksin ini. Makanya saya buat video ini. Saya tuh mau bedah fakta sebenarnya dari vaksin TBC ini. Jadi di sini tuh saya mau bedah secara mendalam apa sih sebenarnya dari dibalik kontroversi ini semuanya. Namun sebelum itu ya, mungkin kita pahami dulu mengenai vaksin TBC ini. Vaksin itu kan obat lah. Kalau TBC ini nama penyakitnya. Namanya itu penyakit TBC. Atau kalau di dalam bahasa medisnya itu disebut dengan tuberkulosis. Saya nanya tadi sama teman-teman saya. Jadi penyakit itu bukan hal baru sebenarnya. Bahkan bisa dibilang TBC itu merupakan penyakit lama yang belum selesai kita hadapi. Di Indonesia saja penyakit ini masih jadi momok. Tiap tahun ratusan ribu kasus baru ditemukan. Bahkan kita termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Ingat, beban TBC tertinggi di dunia bersama India dan Tiongkok. Jadi masyarakat yang mengatakan kok Indonesia yang dijadikan uji coba. Jadi gini, kita tuh merupakan penderita TBC tertinggi di dunia, ya disusul India dan Tiongkok. Jadi wajar ketika kita dijadikan uji coba karena kita TBC-nya tertinggi di dunia. Nah, saya tadi nanya ke teman dokter saya tuh punya teman dokter. Saya tuh nanya mengenai penyakit TBC ini disebabkan apa biasanya. Ternyata penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Yang mana penularannya ini lewat udara katanya. Biasanya dari percikan batu atau bersin orang yang terinfeksi. Jadi gampang banget untuk menyebar penyakit TBC ini. Apalagi di daerah padat penduduk. Dengan ventilasi rumah yang sangat buruk sekali. Yang lebih mengkhawatirkan, TBC ini bukan cuma penyerang paru-paru. Dalam beberapa kasus, ini bisa juga menyerang organ lain seperti tulang, otak, dan ginjal. Jadi penyakit TBC ini bukan penyakit flu-flu biasa itu, enggak. Ini lebih parah daripada itu. Bahkan ini hampir sama dengan COVID yang kemarin-kemarin. Yang jadi masalah sekarang, selama ini pengobatan TBC ini sangat panjang dan butuh disiplin tinggi. Bahkan kalau orang itu mau berobat, itu minimal 6 bulan pengobatan rutin. Bahkan bisa lebih. Dan kalau pasien itu putus di tengah jalan, tidak menjalankan selesai sampai 6 bulan ini, maka bakterinya ini bisa bermutasi. Dan ini bisa menyebabkan kematian nantinya. Nah, kita menuju pada inti sekarang. Di tengah kekhawatiran penyakit TBC ini muncul harapan baru. Ada vaksin, yang mana vaksin ini itu dikembangkan oleh GSK. Yang disokong oleh Bill dan Melinda Gates Foundation. Ya, ini vaksin milik Bill Gates lah. Dan digadang-gadangkan, vaksin ini bisa jadi solusi mencegah TBC aktif, terutama pada orang yang terkena terinfeksi laten. Saat ini, vaksin ini masih dalam tahap uji coba klinis fase ketiga. Artinya, Bill Gates datang ke sini kemarin. Itu melakukan kesepakatan dengan Pak Prabowo untuk melakukan coba vaksin TBC itu ke Indonesia. Sebenarnya gak hanya Indonesia sih. Vaksin TBC milik Bill Gates ini itu dicoba di banyak negara, ya termasuk Indonesia. Jadi ingat, tanamkan di dalam pikiran kalian dulu, gak hanya Indonesia yang dijadikan sebagai uji coba vaksin TBC ini. Negara-negara lain yang terkena TBC itu juga dilakukan uji coba klinis. Jadi bahasanya bukan uji coba lah, uji klinis lebih pasnya lah. Tapi lucunya, ketika ada vaksin baru yang digadang-gadangkan bisa jadi game changer kita, sebagian masyarakat ini justru menolak mentah-mentah sekarang. Ya, kalau saya lihat, ini bukan karena mereka gak peduli soal kesehatan, bukan. Bukan juga karena mereka anti sains, enggak. Tapi karena mereka itu merasa seperti orang asing di negeri sendiri yang diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Pertanyaannya, kenapa masyarakat itu bisa sampai di titik ini? Apa yang salah? Ternyata kalau saya menganalisa lebih dalam di fakta di lapangan, saya jujur, ternyata mereka itu menolak, bukan sekedar soal vaksin. Ini soal ketidakpercayaan mereka yang sudah lama tertanam. Jadi masyarakat bawah itu merasa mereka itu seringkali jadi target kebijakan tanpa pernah benar-benar diajak bicara oleh di atas. Jadi ketika tiba-tiba ada uji klinis vaksin baru nih dan ada embel-embel didanai oleh Bill Gates, mereka langsung curiga. Ini vaksin buat bantu kami atau kami yang bantu mereka beruji coba vaksinnya. Dan masalahnya ini makin rumit sekarang karena semuanya ini terasa terburu-buru. Sosialisasi itu minim dari pemerintah. Penjelasan teknis ini sulit dipahami dan kesannya, mohon maaf, seperti kayak ada elit-elit yang terlalu yakin bahwa semua rakyat akan terima begitu saja. Ditawarin ini pasti mau mereka. Padahal kenyataannya tidak semudah itu, Pak. Rakyat itu butuh transparansi, butuh waktu untuk percaya, dan yang paling penting mereka itu ingin diyakinkan bahwa tubuh mereka itu bukan alat uji coba ambisi global siapapun.
Jadi kalau kita tarik lebih jauh nih, ini adalah ironi yang sangat pahit sekali. Di satu sisi kita sedang darurat TBC, tapi di sisi lain kita juga sedang darurat kepercayaan. Jadi negara yang katanya ingin jadi poros kesehatan Asia, justru terlihat seperti lahan percobaan buat teknologi luar. Padahal kalau masyarakat benar-benar dilibatkan dari awal, dijelaskan dengan logika yang masuk akal, dan diberi ruang untuk memilih, mereka pasti lebih terbuka mengenai vaksin ini. Karena sejatinya rakyat Indonesia itu bukan anti sains ya, bukan. Mereka hanya anti diperlakukan seperti kelinci. Jadi ini sangat bagus sekali menurut saya. Skeptis itu sangat bagus sekali daripada apatis. Kalau kita bedah lebih dalam, nama Bill Gates dari vaksin TBC yang disumbangkan ke Indonesia ini. Jadi nama Bill Gates di dunia vaksin itu sudah kayak merek dagang. Begitu ada kabar soal vaksin yang didukung atau didanai oleh Gates Foundation, ini langsung muncul dua kubu. Satu yang percaya penuh dan satu lagi yang terlalu waspada. Nah di Indonesia, kubu yang waspada ini suaranya makin kencang, apalagi sejak pandemi kemarin. Jadi banyak yang bilang, loh ini orang bukan dokter, bukan ahli medis, tapi kok pengaruhnya bisa segede ini dalam urusan kesehatan dunia. Itu skeptisme yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan itu masuk akal. Dan sebenarnya bukan sekedar teori konspirasi, itu emang pertanyaan yang real, fakta emang. Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita lihat histori dari Bill Gates ini. Bill Gates itu merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam proyek vaksin global yang dinamai dengan Gates Foundation. Nah, Gates Foundation ini itu punya dana miliaran dolar, menjalin kerjasama dengan WHO, Gavi, dan banyak lembaga riset dunia nih. Di atas kertas, tujuannya sangat mudah sekali, yaitu memberantas penyakit di negara berkembang. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih tajam dari masyarakat. Apa motif sesungguhnya dari ini semua? Apakah mereka benar-benar murni kemanusiaan atau agenda lain? Makanya di banyak forum alternatif, publik itu mempertanyakan, kenapa negara-negara seperti Indonesia ini seringkali cuma jadi pasar atau laboratorium saja untuk produk-produk kesehatan yang belum tentu cocok secara kultur, ekosistem medis, bahkan ekonominya. Dan yang bikin tambah rumit, itu ada narasi liar yang mengatakan bahwa vaksin-vaksin itu membawa misi tersembunyi, mulai dari pengendalian populasi, modifikasi genetik, sampai penanaman chip mikroskopik. Itu teori konspirasi lah. Ya, tapi kenapa kok mereka tuh gak percaya sama berita? Ya jawabannya satu sebenarnya. Karena ketidakpercayaan pada institusi resmi itu makin besar terjadi di masyarakat. Dan Bill Gates, suka tidak suka, itu sudah kadung dilabeli sebagai simbol kekuasaan global yang masuk terlalu dalam ke urusan domestik negara-negara berkembang. Jadi di video ini, kita tuh gak sedang membahas benar atau tidaknya teori konspirasi itu. Kita sedang membahas realitas persepsi masyarakat, PR yang terjadi di masyarakat. Dan dalam politik, persepsi itu bisa jauh lebih kuat dari fakta. Ketika rakyat itu merasa tidak punya kuasa untuk menentukan apa yang masuk ke tubuh mereka, siapapun yang datang dari luar, meski dengan niat yang baik, on the paper bagus, itu akan selalu dicurigai. Apalagi jika datangnya itu bersama kekuatan uang dan jaringan global yang gak transparan cara kerjanya. Jadi wajar ya, kalau vaksin TBC ini yang dibelakangi oleh Bill Gates ini langsung jadi sorotan. Bukan karena rakyat Indonesia itu anti Bill Gates dan sebagainya, enggak. Tapi karena mereka itu lebih jadi penonton dalam panggung kesehatan global yang semakin hari ini makin politis ini. Dan kalau pemerintah mau rakyat percaya, maka yang dibutuhkan itu bukan sekedar stempel WHO saja, atau nama besar yayasan internasional milik Bill Gates ini, tapi keterlibatan rakyat sejak awal dengan informasi yang jujur serta transparansi. Kalau kita ngomongin soal vaksin, itu gak bisa lepas dari yang namanya bisnis ya. Ya bisnis. Di balik semua jargon kemanusiaan dan penyelamatan nyawa, realitanya industri vaksin ini adalah pasar raksasa sebenarnya, bernilai miliaran dolar. Dan setelah pandemi COVID-19 kemarin, itu banyak orang yang sadar bahwa yang menguasai pasar vaksin bisa menguasai arah kebijakan kesehatan dunia. Sekali suntik bisa untung triliunan dolar. Jadi jangan heran nih, kalau sekarang makin banyak perusahaan besar yang berlomba-lomba menciptakan vaksin, bahkan sebelum penyakitnya merebak. Nah sekarang coba kita lihat posisi Indonesia dalam rantai ini. Vaksin TBC yang sedang diuji ini, itu yang bernama M72 sampai akhir lah. Ini kan dikembangkan oleh GSK, perusahaan farmasi raksasa asal Inggris, dan dinanai oleh Bill dan Melinda Gates Foundation. Ini milik Bill Gates lah. Keren di atas kertas, emang keren. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya kendali penuh atas vaksin ini? Bukan kita. Siapa yang akan memproduksi? Bukan kita juga. Jadi kalau nanti vaksin ini itu sukses, kita hanya akan jadi konsumen. Lagi-lagi bukan produsen. Kita hanya bagian dari pasar global asing. Nah ini yang disebut sebagai ketergantungan farmasi.
kita selalu bergantung pada teknologi medis luar negeri. Bahkan baku obat masih impor. Vaksin strategis pun kita beli dari luar. Padahal kita sebenarnya itu punya potensi yang sangat besar sekali. Punya ilmuwan, punya SDM. Tapi kenapa kita gak bisa mandiri? Jawabannya menurut saya ini karena orientasi kebijakan kita itu bukan membangun industri, tapi hanya jadi pelanggan tetap korporasi global. Jadi mentalnya itu kayak mental afiliator lah. Kalau kita bicara soal vaksin dan penolakan masyarakat yang terjadi kontroversi di lapangan ini gak lengkap kalau gak masuk pada ke dimensi politik dan budaya lokal yang ada di Indonesia. Di Indonesia, peran ulama dan tokoh masyarakat itu sangat besar sekali dalam membentuk opini publik, apalagi soal isu kesehatan yang bersentuhan langsung dengan tubuh dan keyakinan. Mereka bukan cuma pemimpin agama, tapi juga penjaga nilai dan identitas komunitas. Itu saya sangat hormat sekali kepada beliau-beliau ulama yang ada di Indonesia ini. Makanya dalam kasus vaksin TBC yang didukung oleh lembaga internasional ini, seperti kayak Bill Gates Foundation, ini muncul resistensi yang cukup kuat dari sebagian kalangan ulama dan tokoh-tokoh lokal. Mereka merasa bahwa apa yang disebut sebagai sains global ini sering sekali datang dari negara-negara barat dengan agenda tersembunyi yang mungkin bertentangan dengan prinsip agama atau kearifan lokal yang ada. Apalagi ketika vaksin itu masih dalam tahap uji coba klinis dan belum dianggap halal atau aman sepenuhnya. Jadi intinya, masyarakat itu sebenarnya menuntut transparansi dari pemerintah mengenai vaksin TBC yang dari Bill Gates ini. Karena dalam situasi seperti ini, ulama dan tokoh-tokoh lokal itu jadi semacam benteng pertahanan masyarakat dari rasa takut dan ketidakpastian global ini. Mereka kadang menyampaikan pandangan yang kadang berbenturan dengan narasi resmi pemerintah atau WHO. Bahkan, sebagian dari mereka itu menolak vaksinasi dengan alasan kesehatan, etika, dan agama. Karena ini bukan sekedar penolakan tanpa dasar. Ingat, penolakan yang dari ulama dan tokoh masyarakat ini bukan sekedar penolakan tanpa dasar, tapi bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai intervensi asing yang melewati batas kewajaran. Jadi, politik di sini sangat ketat sekali. Penolakan bukan hanya soal medis, tapi juga soal kedaulatan identitas dan kedaulatan budaya. Kalau pemerintah dan dunia internasional itu mau berhasil, mereka harus paham bahwa vaksin itu bukan hanya masalah teknologi, tapi juga masalah kepercayaan yang dibangun lewat dialog dengan para ulama dan tokoh-tokoh lokal. Karena mengabaikan mereka, itu sama saja dengan mengabaikan suara mayoritas rakyat yang ada di Indonesia. Dan yang lebih menarik ya, saya tadi menganalisa, ternyata beberapa ulama itu sebenarnya terbuka dengan sains selama ada komunikasi yang jelas dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Jadi bukan berarti anti vaksin ya. Ingat, ulama dan tokoh masyarakat itu menolak itu bukan karena anti vaksin semata, tapi mereka itu menuntut agar prosesnya itu transparan, halal, dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Ini tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga internasional nantinya. Bagaimana menyatukan dua dunia, sains modern dan tradisi lokal tanpa menimbulkan gesekan. Ini yang jadi tantangan para lembaga internasional. Jadi kita harus lihat nih, penolakan vaksin ini bukan sebagai masalah tunggal ya, tapi sebagai cerminan kompleksitas politik identitas di Indonesia. Kalau mau sukses, pendekatannya harus horizontal, inklusif, dan penghargaan kearifan lokal. Bukan top down dan eksklusif saja. Karena kalau tidak, vaksin sebaik apapun teknologinya, ini bisa gagal. Bukan karena ilmiahnya, bukan karena salah dari segi medisnya, enggak, tapi karena politiknya. Jadi intinya ya, dari kontroversi yang terjadi antara pemerintah dan tokoh masyarakat ini sebenarnya gak ada yang salah. Pertama, kita lihat vaksin TBC ini kan secara on the paper bagus. Tujuan pemerintah mengenai vaksin ini itu kan sangat bagus sekali untuk menghilangkan penderita TBC yang tinggi di Indonesia ini. Cuman dari satu sisi, kalau kita lihat dari segi penolakan dari tokoh masyarakat ini, sebenarnya gak dapat dipungkiri sih. Kepercayaan mereka itu sudah menurun sekali dari apa yang dilakukan oleh pemerintah mulai kemarin-kemarin. Toh dari ketidaktransparan, tidak konsistennya. Dan bahkan kalau kita lihat yang kemarin-kemarin, vaksin di COVID kemarin, orang-orang yang vaksin itu malah makin parah. Itu banyak terjadi di lapangan. Jadi mereka tuh kayak udah mulai tidak percaya lagi. Jadi mereka tuh kalau di dalam percintaan itu udah mulai sakit hati lah, udah agak percaya lagi. Makanya menurut saya, untuk ketemu jalan tengah nih antara kedua sisi ini, menurut saya pemerintah itu harus melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Transparansi vaksin ini dan jelaskan secara medis kalau vaksin itu memang benar-benar baik dilakukan di Indonesia. Jadi itu mungkin menurut saya. Bagaimana menurut kalian mengenai vaksin yang dari Bill Gates ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.